Ucaplah tentara pelajar pembela kedaulatan Indonesia. Bangkitlah menegakkan kemerdekaan kita, membela hak milik kita, Indonesia merdeka dengan segala kekuatan yang ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 6 November 2020. Guru-guru SMP Negeri 3 Bojonegoro melakukan aktivitas peduli lingkungan di masa pandemi. Ini adalah lahan yang akan dihidupkan dari tidur panjangnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini melakukan kegiatan kebersihan sebelum nantinya akan ditanami tanaman hortikultura, ya bisa sayuran. Nah, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Kasih menyebutkan bahwa ini akan dihidupkan dengan tanaman hortikultura. Yuk, kita liput kegiatannya. Ya. Ini adalah Ibu Nur Kasih, Ibu Kepala Sekolah turun langsung ke lokasi untuk memimpin membersihkan lahan yang akan digunakan sebagai lahan tanaman hortikultura. Perlu diketahui bahwa ini adalah bagian dari lahan yang dulunya merupakan perumahan dari guru-guru SMP N3 Bojonegoro atau yang lebih dikenal dengan SMP Mastrip, karena SMP ini didirikan oleh Mastrip, ya, dari tentara pelajar yang pada masa perjuangan fisik ikut membantu mempertahankan republik ini. Kemudian sebagai bentuk kepedulian terhadap tempat ini yang dulu sebagai markas Mastrip, kemudian didirikan sekolah atau SMP N3 Mastrip ini. Ini adalah ibu bapak guru yang ini yang mungkin guru yang paling muda dan paling ringan beratnya. Nah, hanya terlalu ringan ya, tapi luar biasa. Oh ya, oke ya, ya ini nanti 1 bulan 2 bulan mungkin kita akan coba lihat lagi. Ini pasti akan berbeda karena akan ada tanaman-tanaman yang bermanfaat. Nah, ini adalah dulu merupakan perumahan yang dihuni oleh guru-guru Mastrip dulu. Sekarang, oh ini kepala sekolah ya, ini tempat kepala sekolah, rumah dinasnya kepala sekolah dulu. Sekarang nggak kepakai ya, tapi ini difungsikan sebagai studio. Nah, kita shoot agak dekat ya, ini studio untuk latihan anak-anak. Nah, ini tampak sekali ibu-ibu. Oh ya, saya ingin wawancara dengan ibu kepala sekolah ya. Ya, nanti akan coba kita hubungi ibu kepala sekolah untuk melakukan wawancara sebentar ya. Ya. Oke. Bu Nur Kasih minta waktu sebentar ya. Minta wawancara sebentar. Ya, ini Bu Nur Kasih kita coba tanya-tanya seputar kegiatan ini, tujuannya apa sehingga Bapak Ibu guru melakukan kegiatan yang mestinya ini biasa ya, tapi ini agak luar biasa di hari ini. Mohon maaf, Bu Nur Kasih, Ibu Kepala Sekolah ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, tujuan untuk Bapak Ibu guru dikumpulkan di sini melakukan kebersihan ini, kira-kira jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti apa itu? Terima kasih.
Ini adalah sebenarnya salah satu usaha untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu kepedulian lingkungan. Sebenarnya kegiatan kebersihan untuk kepedulian lingkungan ini sudah biasa kita lakukan secara rutin, tapi kali ini kita akan fokus yaitu pada kebersihan lahan yang dulunya sudah agak terbengkelai, sehingga kita fokus di situ. Kita akan melakukan kegiatan ini untuk menanam sayur mayur, sehingga di lahan SMP Negeri 3 ini ke depannya kita punya kebun sayur mayur yang nantinya hasilnya bisa dikonsumsi sendiri ataupun kita jual ke masyarakat luas. Kita ada 2 lahan yang perlu digarap, yaitu di depan perumahan guru, dan nanti yang satu adalah di dekat lapangan basket, yang mana di sana kita akan tanam pohon-pohon produktif. Pohon-pohon ini didapatkan dari Bapak Ibu Guru sebagai tanaman asuh Bapak Ibu Guru, sehingga masing-masing guru mempunyai tanggung jawab dari penanaman sampai pada perkembangannya nanti. Dan jika ada pohon ini mati, maka yang menjadi tanggung jawab adalah Bapak Ibu Guru yang menjadi orang tua asuh dari tanaman asuh tadi. Sehingga lahan yang kita punyai ini akan lebih produktif lagi, tidak hanya dari sayur mayur, tapi yang sudah kita lakukan adalah tanaman toga dan nanti ini kedepannya juga tanaman produktif. Insya Allah dengan semua kerja tim dari seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Bojonegoro ini, kita bisa mewujudkan visi SMP Negeri 3 yaitu kepedulian lingkungan. Terima kasih dan butuh supportnya untuk semua pihak. Terima kasih Bu Nur Kasih. Demikian tadi wawancara singkat dengan Bu Nur Kasih selaku Kepala SMP Negeri 3 Mastrip yang telah memberikan gambaran tentang kegiatan ini. Jadi kegiatan ini menurut Bu Nur Kasih adalah kegiatan yang sudah biasa, bukan luar biasa ya. Mungkin kalau di tempat yang lain, sekolah lain ini luar biasa karena guru rela-relanya melakukan kegiatan yang mungkin nggak lazim ya. Guru ngeduk got, kemudian seperti yang kita lihat ini, kemudian yang lain nyapu bersama-sama. Tapi di Mastrip ini ternyata ini adalah hal yang biasa, bukan luar biasa. Ya, mudah-mudahan tujuan yang ingin dicapai berhasil. Ya, baik. Kita berusaha menuju ke kita lihat bapak-bapaknya, kita lihat di sana. Nah, bapak-bapaknya mencari spot yang horor. Mungkin ya horor karena takutnya nanti ada, perlu hati-hati ya Bapak Ibu yang membersihkan di tempat ini, karena bisa jadi ada binatang melata. Tapi Pak Asik kelihatannya nggak ada masalah dengan tempat ini. Yang kita lihat itu Pak Asik ya, melihat tetap semangat Pak Asik ya. Ya kita dekati Pak Asik ini guru yang senior ya, yang senior sini. Mungkin bisa kita tanya mengenai lahan ini dulunya seperti apa. Nah, apakah pernah ditanami suatu tanaman yang sama? Nggih, Pak Asik sebagai guru yang tergolong senior di sini, tempat lahan toga ini dulu. Nah ini sudah beberapa bulan tidak dirawat, ya toganya mati. Begitu. Oh ya, berarti ini tetap dulu tidak lahan mati ya, tapi tetap dimanfaatkan ya lahan toga, oke? Oh nggih. Oh ya, terima kasih Pak Asik. Nah ini ternyata tidak seperti yang kita duga, ternyata ini dulu juga digunakan sebagai lahan toga. Ini masih terlihat bekas-bekasnya ini ya. Ini ada kunyit, ada serikaya, kunyit. Nah ya ini penjelasannya dari Ketua Adiwiyata ini yang lebih tahu ini. Ya, ayo Bu Uswatun. Ya, silakan Bu Us diceritakan ini dulunya lahan apa, kemudian tanaman apa yang ada, kemudian sekarang mau diganti apa. Ya. Oke, terima kasih Pak Nardi. Jadi SMP Negeri 3 ini kan lahannya amat sangat luas. Jadi dari dulu hingga sekarang sebenarnya semua lahan ini dimanfaatkan dengan baik. Hanya saja karena berjalannya waktu dan banyaknya kegiatan, ini ada pelebaran
tempat pelebaran fungsi yang seharusnya berada di sini ini beralih ke sana. Tapi ini pada dasarnya dulu ini merupakan kebun hutan mini. Jadi kita gunakan sebagai hutan mini. Anda lihat di sini ada banyak pepohonan rindang. Sini ada nangka, ada mangga, pohon-pohon besar di sana ada kelor dan lain sebagainya. Dulu bahkan di sini juga ada pohon salam. Nah, itu dua manfaatnya di sini. Sini pertama sebagai hutannya sekolah. Kedua, ini juga sebagai kebun toga dan kebun sayur mayur. Jadi sebelah sini dulu kebun toga bisa dilihat ada lidah buaya, ada serai, luntas. Semuanya di sini kemarin itu dan sampai sekarang sebenarnya masih. Terus kemudian yang di sebelah sana, ini dulu merupakan kebun sayur. Sayur yang pernah ditanam di sana dan pernah dipanen itu adalah sawi, kemudian bawang pre, dan juga cabai, seperti itu. Nah, kemudian karena banyak kesibukan, akhirnya ya kita melanjutkannya tidak di area sini, tadi di dekat dengan ruang-ruang sekolah. Bisa disampaikan Bu, jangka panjangnya ini untuk mengejar apa? Adiwiyata mandiri kah apa gitu? Ya. Kalau jangka panjangnya ini juga untuk persiapan sebagai adiwiyata mandiri. Jadi karena tahun kemarin 2019 kita sudah mendapatkan adiwiyata, alhamdulillah sudah mendapatkan adiwiyata nasional. Jadi kita mau tidak mau harus terus maju untuk mendapatkan predikat sebagai dan mempertahankan adiwiyata mandiri. Semangat untuk SMP Negeri 3 Mastrip, semoga kita semua sukses. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi bincang-bincang dengan Ketua Adiwiyata. Yang ini ternyata iya, ternyata ini ada tujuan jangka panjang selain untuk memberdayakan lahan ini menjadi lebih bermanfaat lagi ke depannya untuk menyongsong SMP Negeri 3 Mastrip menuju adiwiyata mandiri. Sekarang masih ada beberapa waktu. Nah, kita fokus ke bapak-bapak yang sedang merapikan dahan-dahan dari pohon mangga. Ini pohon mangga Pak Agus ya? Oh ya, pohon mangga. Yang berada di atas ini adalah salah satu, bukan pemain debus ya, tapi namanya ya Pak Gun. Nah, Pak Gun, andalan ini biasanya naik tidak hanya setinggi ini ya, bahkan lebih dari biasanya naik itu sampai 100 meter ya, pohon raksasa 500.000 untuk memenuhi kebutuhan makan kambing. Kali ini tenaganya dibutuhkan untuk merapikan mangga di halaman tempat nanti ditanami tanaman hortikultura. Iya, terdengar gemerasak suara dahan-dahan yang ditebang. Ini jangan dicoba di rumah ya ini adegan berbahaya. Don't try at home. Nah, sementara dari bawah Bapak Ibu mengarahkan mana-mana yang akan dipapras. Nah, ini bukan untuk menonton ya, tapi ini juga mengarahkan. Oh, mandor ya, mandor. Mandor, eman-eman nek kendor. Mana nek ini. Nah, ini salah satu upaya untuk merapikan berbenah dari SMP Mastrip. Karena lahannya luas, salah satunya ini dirapikan. Sementara di atas dikurangi untuk mendapatkan, oh ya, mangganya berjatuhan ini. Ini rezekinya yang di bawah ini. Lagi musim mangga. Nah, ya kita coba zoom ya, seperti apa di atas ya. Ya, hati-hati Pak Gun, jangan lupa tetap berdoa. Agar diberi keselamatan dalam menjalankan tugas. Pokoknya meskipun sudah ahli tapi tetap harus menjaga kesehatan. Bila perlu membawa tali mestinya ya, tali untuk pelindung keamanan.
ya dari terdengar sayup-sayup aba-aba untuk wis, artinya sudah. Ya, turun, kita lihat teknik menurunnya, memanjat. Nah, ini perlu dilatih nih, karena anak sekarang jarang sekali yang bisa manjat itu. Seperti anak-anak zaman sekarang suruh manjat itu kakinya buyuten. Nah, ini kalau nggak anak orang-orang zaman dulu kelahiran 60-an ini nggak bisa seperti ini. 69. Seperti yang reportase ini ya canggih manjatnya, tapi manjat apa ya? Nah, ini tanpa memakai tangga loh. Ini nggak pakai Anda kata Pak Agus. Nah ini Pak Agus yang dari bawah yang memberikan komando. Nah, ini kalau alumni Master pasti sudah kenal, nggak asing ini. Iya, ini kalau berhadapan dengan Pak Agus, kalau nggak kepuyu-puyu jangan tanya ya. Sekali gertak gemeteran dia. Ya, ini masih di tempat yang sama, di area yang mau jadikan hortikultura. Ini masih berlanjut meskipun pukul 8 lebih 16 ya. Yang rencananya ini diakhiri pukul 8. Oh, pukul 9 ya. Oh ya, masih ada waktu ini. Nah ini Pak Gun tadi, nanti saya wawancara dengan Pak Gun ya, tanya bagaimana caranya manjat, teknik memanjat pohon, biar nanti anak-anak bisa belajar. Nanti kalau ada mangga tetangga suruh manjat, biar dipanjat. Nah, maksudnya diminta bantuan untuk memanen, bukan nggak ada orangnya dipanjat, itu namanya mencontek, mencuri. Pak Gun, wawancara ya. Nanti diberitahu alumni ataupun murid SMP Mastrip gimana caranya supaya manjat itu tidak takut, tidak gemetar. Ini penting ini termasuk keterampilan. Karena kalau nggak bisa manjat nanti minta tolong mertua nggak bisa manjat ya izin. Ayo Mas, penek nggak kelopo, gak iso, izin. Akhirnya minta bantuan temannya. Aku ada tugas loh, penek kelopo. Ini ceritanya sama seperti tangga saya, suruh buat kupat nggak bisa sama mertuanya. Nah, akhirnya bingung golek koncone. Iya caranya nggawe kupat. Nah, sama seperti itu, kupat juga hal yang langka sekarang anak bisa membuat kupat itu. Karena beli sudah jadi banyak di pasar. Ya ini Pak Gun kita datangi. Pak Gun, sik takok piye carane manjat pohon terus gak grogi, gak gemeter, berhasil. Pokoknya siap, tangan pegangan yang erat, kaki manjatnya yang ditempatkan yang betul-betul nggak bereset. Oh gitu ya, terima kasih. Cukup simpel ya, tapi kalau nggak praktek ini rasanya ya susah juga ya. Siap itu seperti apa, terus pegangan kuat itu, ya naik kuat sudah tahu ya. Memilih kaki, tempat pijakan itu seperti apa. Nanti kalau Pak Gun saya suruh praktek ya kasihan ya, praktek lagi. Ya udah itu dipikir sendiri ya, pokoknya tatak, tutuk dan apa. Harus tatak, harus siap. Ya, nah ini Mas Agus. Allah ternyata semut juga nggak mau kompromi ya, mau masuk celana ini. Semut juga dia rupanya protes, rumahnya dihancurkan. Nah ini adalah gerobak pengangkut sampah yang nanti akan dibuang di TPA. Mungkin di sana ada proses composting ya. Bagaimana daun-daun diproses menjadi kompos. Nah, ini salah satu bagian dari siklus Adiwiyata. Bagaimana cara memperlakukan sampah-sampah organiknya, sampah-sampah dari daun. Oke, ini semuanya kelihatannya sudah mulai merapat ke pintu gerbang, menandakan bahwa Bapak Ibu sudah merasa penat. Mungkin dia berkata Bapak Ibu cukup, hari ini cukup. Nah besok kita akan lanjutkan kembali. Nah ini adalah nasi bungkus. Nah ini Pak Budi yang pemerhati nasi. Nah kalau tahu nasi maunya pengen melahap sikat habis. Nah ini kemudian
teh kopinya sudah siapkan. Nah, nanti pasti rame. Nah, ini Pak Yamin. Nah, ini Pak Yamin yang sudah siap untuk menyantap ini nasi bungkus nasi bung ya, sama kopi teh. Kopit ya. Kopit itu bukan kopi 19 tapi kopi teh. Ya. Rupanya sambil promo juga ini adalah nasi dari buatan Bu Rasti ya. Bu Rasti nasi kerawu. Ya nanti Bu Rasti bisa menghubungi ini kalau mau laris dagangannya. Ya, ada canda, ada tawa, tidak ada rasa sedih sama sekali. Nah, kita nggak tahu di dalam hatinya ya, tapi kan yang tampak di luar. Oh, dalam hatinya berdoa. Ini Bu Budia nih, terlalu banyak berdoa ya. Nah, sehingga beliau fit. Nah, ini sesepuhnya SMP 3 yang sudah memulai lebih dahulu ya. Ini penghormatan untuk Pak Yamin sebagai sesepuh untuk memberikan contoh bahwa saatnya sarapan. Ini namanya jam-jam segini saatnya perut perlu diisi. Ya, ini berikutnya yang sudah bersiap. Nah, Pak Kanib ya. Jadi ini pepatah Jawa mengatakan bahwa orang tua itu didahulukan ya. Harus didahulukan, diberi penghormatan ya. Kalau orang muda mendahului itu namanya orang sopan. Nah, ini guru-guru master juga termasuk guru yang sopan. Ini adalah kondisi setelah dilakukan pembersihan. Jadi after setelah dibersihkan tampak kelihatan berbeda dengan yang tadi. Yang tadi lahannya begitu sangat banyak pohon-pohon tanaman perdu. Sekarang sudah agak bersih. Nah, siap dilanjutkan untuk tim berikutnya yaitu tim penanaman. Kalau sekarang ini tim pembersihan. Pohon nangka ini nanti siap untuk dipanen. Nah, dan ini Bapak Ibu yang setelah selesai melakukan aktivitas sekarang sarapan. Kelihatan setelah bekerja makannya pun lahap. Nah, ini Pak Ali ya, yang katanya sedengan ya. Pas sedang lapar, sedeng enak makanan. Nah, itu namanya sedengan. Iya sedengan, pas sedang lapar ada makanan. Ya sedang pengen makan lagi ada makanan lagi. Ya bawa 2 dia ini 1 nggak cukup. Iya minum saja. Nah ini Pak Adi ya, Pak Adi yang pengennya dipoto aja ini. Nah iya. Nah, Pak Edi ini dulu cita-citanya katanya pengen jadi foto model. Model apa? Model. Oke, dari lokasi kebersihan wartawan website SMP Negeri 3 Bojonegoro, websitenya smpn3bojonegoro.sch.id. Silakan dikunjungi. Ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.